Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Masri Herlitase, NIM 17030300055, kelas A, semester 7, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, hari ini saya akan menjelaskan sebuah buku dari tugas Sosiologi Terapan. Di sini buku yang berjudul Kebangkitan Baru. Buku ini telah saya ringkas dan saya telah ambil intisari dari buku ini. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah misi. Akses populasi terbesar baik Eropa maupun non-Eropa dan akses ke salah satu orang kaya warisan budaya terbesar di dunia yang universal kebaikan bersama. Memberikan akses ke karya-karya Eropa dan produksi harus menjadi tolak ukur semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Dan banyak lagi pertanyaan yang muncul dengan digitalisasi harus dianalisis melalui prisma ini dan diselesaikan dengan tujuan membuat kami warisan semakin dapat diakses oleh semua. Prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya ke budaya kita telah menyebabkan 3 prinsip lainnya, yaitu memiliki dan memandu komite dalam pekerjaannya. Yang pertama, warisan budaya kita hanya warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh pengetahuan, imajinasi dan kreativitas yang harus berkembang dan terus berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya saat ini, pemikiran dan pengetahuan akan menjadi milik kita bersama dengan warisan budaya yang akan datang di hari esok. Karena itu, meskipun rekomendasinya fokus digitalisasi dan warisan budaya dari masa lalu, mereka selalu menyertakan apa yang ditambahkan di masa kini, karena masa lalu dan sekarang harus tersedia untuk generasi masa depan. Salah satu misi intinya kami adalah akses yang penuh ekspresi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu saat ini maupun saat yang akan datang. Yang kedua, digitalisasi lebih dari sekedar teknologi pilihan asli. Itu adalah kewajiban moral, di mana saat barang budaya semakin banyak dikonsumsi secara online, saat layar dan perangkat digital menjadi viral di mana-mana, itu sangat penting untuk membawa budaya online, misalnya masuknya fakta sebagian besar sudah tersedia. Jika kami tidak mendengar tugas ini, kami menjalankan risiko erosi dan kehilangan secara progresif apa yang telah menjadi dasar-dasar negara dan peradaban terakhir di abad ini. Itu harus dipahami dengan jelas bahwa jika akses adalah tujuan akhir, tinggi keterlibatan untuk itu dapat dicapai melalui pelestarian pekerjaan. Yang ketiga, komite percaya bahwa yang utama tanggung jawab untuk digitalisasi dan pelestarian warisan budaya. Kita harus
sektor publik, faktanya itu harus benar otoritas publik dan di mana lembaga untuk memastikan bahwa warisan kita adalah warisan digital dengan benar dan kemudian diawetkan untuk menjamin akses ke yang lebih terbesar. Yang berikutnya adalah visi. Karena budaya adalah yang paling penting di Eropa, pemerintah dan lembaga budaya mereka memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan dan digitalisasi usaha. Namun, kedua peringatan harus segera ditambahkan mengikuti prinsip-prinsip ini. Prinsip yang pertama, meskipun komite DSGS tegas yakin bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas bagi otoritas publik, tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh di-forfeit. Tujuan utama kami memperbesar akses ke warisan budaya kita, bermitra dengan sektor swasta, bisa pilihan yang bagus untuk mempercepat digitalisasi karya dan koleksi dari masyarakat domain. Pada saat pendanaan publik yang langka, apalagi bisa juga digitalisasi diambil sebagai kesempatan untuk memelihara dan mengembangkan rangkaian baru dari akun pribadi kegiatan dan inisiatif melalui hal baru teknologi dan proses yang telah ada dikembangkan dan berkontribusi menciptakan lapangan kerja yang baru di Eropa. Yang kedua, fakta bahwa budaya harus dapat diakses secara online bukan berarti mereka tersedia secara gratis. Digitalisasi seharusnya menjadi alasan untuk downgrade proteksi yang sudah ada diberikan kepada penulis dan pencipta di sebagian besar negara-negara di Eropa. Faktanya, digitalisasi dan perlindungan hak pencipta lebih terjalin daripada yang dipikirkan oleh banyak orang. Digitalisasi melindungi seniman dari masa lalu, sementara hak penulis dan hak cipta dilindungi artis hari ini dan hari esok. Oleh karena itu, saat karya masih memiliki hak cipta, jelaslah bahwa penulis dan pencipta memang demikian dikompensasi untuk bakat mereka dan upaya mereka dan benteng ketika pekerjaan mereka ditampilkan secara online. Berikutnya adalah mengakses dan menggunakan model untuk materi domain publik digital. Masyarakat berhak mengakses budaya masa depan dengan pengetahuan, serta akses dan pengetahuan yang luas juga melayani kepentingan umum untuk melestarikan budaya keragaman yang turang. Pada saat yang sama, orang harus mempertimbangkan dan memperhitungkan realitas di mana lembaga budaya, komite sangat merasakan domain publik untuk materi harus digital dengan uang yang bersifat publik dan diakses secara bebas untuk semua orang. Yang berikutnya adalah digitalisasi dan aksesibilitas online dan materi dalam hak cipta. Hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi, mulai dari surat pribadi hingga komersial bahwa yang diproduksi secara resmi seperti film, musik, buku, serta radio dan televisi, siaran yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan penyiar sektor publik,
semua jenis materi yang dipegang oleh lembaga budaya Tions di Eropa. Untuk tujuan ini, solusi apa yang harus? Harus secara legal, juga secara moral dan etis membahas hal-hal berikut. Yang pertama adalah kepentingan memegang hak cipta yang telah menginvestasikan untuk waktu dan uang untuk berkreasi dan hak cipta kerja dan berusaha untuk mendapatkan upah untuk investasinya. Kepentingan memegang hak yang tidak pernah membuat karya dengan maksud komersial di pikiran atau tidak memiliki minat lebih lanjut dan karyanya yang sederhana ingin membagikan dengan masyarakat. Sekian dan terima kasih.